Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Iwayan Suryanegara SPD dari SD Negeri 1 Kesyut. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4. Di mana yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah koneksi materi antara materi filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1.1, kemudian nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2, visi guru penggerak di modul 1.3, dan kaitannya dengan budaya positif di modul 1.4. Sebelum kita membahas tentang koneksi atau hubungan di antara keempat modul tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu ulasan kembali tentang modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yang telah kita pelajari bersama. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, pada modul 1.1 kita bersama pasti masih ingat dan tertanam dalam diri serta pikiran kita masing-masing tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1 ini, kita diingatkan kembali untuk menjadi guru yang selalu menuntun siswa-siswi kita terhadap kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jadi pendidikan yang kita laksanakan di sekolah semuanya berpusat pada siswa, menyesuaikan dengan kondisi dirinya dan kondisi alam sekitar pendukungnya serta kemajuan teknologi. Yang tentu saja kemajuan teknologi itu kita harus saring dengan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang kita miliki. Kemudian dalam modul 1.1 ini kita juga diingatkan terkait dengan istilah yaitu menghamba pada siswa. Nah, menghamba di sini tidak diartikan sebagai kita sebagai guru harus tunduk pada siswa, tidak. Tapi menghamba pada siswa, di sini kita diingatkan bahwa sebagai guru harus menempatkan siswa sebagai pusat dari pendidikan yang kita lakukan. Berdasarkan kepentingan siswa tersebut, bukan berdasarkan kepentingan kita sebagai guru. Dan bagaimana di modul 1.1 kita diajarkan tentang filosofi Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu guru di depan sebagai teladan dan contoh. Jadi kita sebagai guru harus mampu menjadi contoh, tidak hanya memberikan, tapi menjadi contoh itu sendiri. Kemudian Ing Madio Mangunkarso, jadi kita diharapkan sebagai guru selalu menjadi fasilitator, motivator bagi anak-anak untuk selalu bisa belajar dengan baik. Kemudian ada Tutwuri Handayani, yaitu sebagai guru kita harus selalu memberikan dorongan kepada siswa untuk mau mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah mereka miliki. Pada modul 1.2, di sana kita belajar banyak tentang apa itu nilai-nilai guru penggerak dan peran kita sebagai guru penggerak. Nah, nilai sebagai guru penggerak yang kita telah pelajari bersama yang pertama adalah berpihak pada murid. Jadi kita diingatkan sebagai guru harus selalu membuat pembelajaran yang berpihak pada kepentingan murid. Jadi pendidikan yang kita laksanakan semata-mata untuk kemajuan murid. Jadi bukan yang kita paksakan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk menjadi guru kita harus memiliki nilai mandiri. Jadi bagaimana kita terus mengembangkan diri, belajar sepanjang hayat, baik itu melalui kegiatan pembelajaran, webinar, in-house training, dan lain sebagainya, kita yang berusaha untuk mengembangkan diri. Kita tidak menunggu orang lain untuk mendorong kita terus maju, tapi kita yang berupaya untuk terus maju. Karena perkembangan zaman selalu terjadi, maka sebagai guru tidak boleh tertinggal. Kemudian nilai reflektif. Sebagai seorang guru kita harus terus merefleksikan diri, mencerminkan diri dari apa yang telah kita laksanakan, kita refleksi, kita perbaiki sesuatu yang masih kurang. Kita merefleksikan diri dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Tidak hanya di sekolah, juga dari komunitas di lingkungan, masyarakat, dan lain-lain. Dan itu kita refleksikan dan jadikan perbaikan untuk diri kita. Kemudian ada nilai kolaboratif.
Sebagai seorang guru, apalagi guru penggerak, kita memiliki nilai kolaboratif berkolaborasi baik dengan rekan-rekan sejawat guru, kepala sekolah, dengan unsur-unsur pendidikan di sekolah, masyarakat, maupun komunitas-komunitas terkait. Karena untuk menciptakan sebuah perubahan perlu kerjasama dan kolaborasi. Perubahan kecil mungkin terjadi dengan kekuatan sendiri, tapi kalau kita berharap perubahan yang lebih besar harus bersama-sama. Dan yang kelima adalah nilai inovatif. Jadi sebagai seorang guru, kita harus selalu berinovasi, menciptakan ide kreatif dan diwujudkan dalam kegiatan nyata yang berinovasi, menimbulkan ide-ide baru yang segar yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Nah, nilai-nilai guru penggerak ini akan mendukung peran kita sebagai guru penggerak. Yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana kita menjadi guru harus menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran memang bermakna dan memang untuk kemajuan siswa. Kemudian kita sebagai guru penggerak diharapkan mampu menggerakkan komunitas-komunitas, komunitas praktis. Jadi nantinya kita bisa menggerakkan komunitas minimal dan terutama adalah komunitas di lingkungan institusi pendidikan kita, yaitu guru-guru yang ada di sekitar kita. Kita mampu menginfluence, mendorong, mempengaruhi untuk maju. Kemudian peran kita yang ketiga adalah sebagai coach bagi guru-guru lain. Sebagai guru penggerak kita harus mampu menjadi coach. Coach mendampingi, berdiskusi, berkolaborasi dengan guru lain untuk kemajuan bersama. Mungkin dari pembentukan modul ajar, pembentukan sistem penilaian, media pembelajaran dengan sistem IT dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kita selalu mendorong terjadinya kolaborasi di sekolah dalam pelaksanaan intrakurikuler, kokurikuler, atau kegiatan pembelajaran. Kita selalu mendorong kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan bagi siswa. Dan yang kelima adalah peran kita sebagai memajukan kepemimpinan murid. Bagaimana kita melatih karakter-karakter siswa untuk menjadi jiwa-jiwa pemimpin. Pada modul yang ketiga, 1.3, kita membahas tentang visi guru penggerak. Sebenarnya apa visi? Apa itu visi? Visi, vision, pandangan. Jadi Bapak Ibu, visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Jadi penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya dalam mewujudkannya. Jadi visi adalah pandangan kita ke depan. Nah, sebagai seorang guru, kita pun harus memiliki sebuah visi. Visi kita sebagai guru, visi kita sebagai guru penggerak. Penting kita memiliki sebuah visi sehingga nantinya kita memiliki gambaran target pencapaian terhadap pendidikan yang kita laksanakan. Jadi kita punya target capaian yang ingin kita capai dengan menyusun visi tersebut. Yang tentu saja visi yang kita susun sebagai guru, guru penggerak, tidaklah bertentangan dengan visi utama sekolah kita yang tertera dalam kurikulum yang kita miliki di sekolah. Nah, dengan kita mengejawantahkan visi sekolah menjadi visi kita sebagai guru penggerak, maka tujuan kita adalah membangun sebuah budaya sekolah yang positif. Nah, dalam membuat sebuah visi, membangun sebuah pandangan dan target yang kita inginkan, salah satu pendekatan yang bisa kita terapkan adalah pendekatan IA, Inquiry Apresiatif, sebagai pendekatan manajemen perubahan. Dalam IA ini, yang perlu kita ingat bahwa dalam IA ini kita diajarkan untuk melakukan identifikasi terhadap hal-hal baik, praktek-praktek baik yang sudah ada di sekolah kita. Jadi kita berangkat menyusun visi ini dari inventarisasi hal-hal baik yang ada di sekolah. Dari hal-hal baik itu di dalam IA kita kembangkan sehingga hal yang sudah baik semakin baik. Nah, tahapan pelaksanaan inquiry apresiatif dalam kesehariannya,
kita lakukan dengan tahapan bagja. Apa itu bagja? Nah, tahapan bagja sendiri merupakan tahapan untuk mewujudkan inquiry apresiatif tadi. Awalnya bagja ini disusun oleh copywriter yang disebut 4D, yang awalnya hanya ada discover, dream, design, dan deliver. Kemudian disempurnakan menjadi tahapan yang bagja. B-nya adalah buat pertanyaan utama. Pada bagian buat pertanyaan utama ini adalah menentukan arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan. Jadi di sini kita menyusun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan arah penelusuran kita. Yang kedua ada tahap ambil pembelajaran, discover. Pada tahap ambil pembelajaran ini menuntun pengambilan pembelajaran yang merupakan pengejawantahan dari pertanyaan utama. Jadi memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, dan komunitas itu kita ambil pembelajaran. Kemudian dari ambil pembelajaran kita menggali mimpi dari pembelajaran yang sudah kita kumpulkan dari kelompok-kelompok yang ada, kita menggali mimpi terhadap masa depan dari visi yang kita buat. Di sini kita mencari kontribusi yang telah dilakukan dan sudah berjalan. Kemudian kebijakan dari kebijakan-kebijakan itu kita gali, kemudian kita susun menjadi visi dan misi yang semakin jelas. Kemudian jabarkan rencana, desain. Pada kegiatan jabarkan rencana kita mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Kita susun pertanyaan yang lebih konkret dibandingkan dari pertanyaan utama ataupun diambil pembelajaran. Kita susun yang lebih konkret. Kemudian terakhir kita atur eksekusi atau deliver. Pada atur eksekusi ini kita mentransformasi rencana menjadi suatu proyek kegiatan yang nyata. Nah, inilah tahapan bagja yang kita pelajari pada modul 1.3. Pada modul yang keempat, 1.4 dibahas tentang budaya positif. Nah, materi-materi yang dibahas pada modul ini cukup banyak, tetapi sangat menggugah kita dan merefleksi diri kita. Seperti yang nampak pada layar, beberapa materi yang kita bahas di modul 1.4 yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Pada bagian ini kita diajak untuk mengenal tentang teori kontrol, makna disiplin positif, serta nilai-nilai kebajikan yang ada. Yang salah satunya adalah nilai tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua materinya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini kita diajarkan untuk mengenal tentang apa yang perbedaan antara hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada tentang materi keyakinan kelas. Di sini kita belajar untuk bagaimana prosedur pembuatan keyakinan kelas yang baik. Yang jelas harus berdasarkan kesepakatan seluruh warga kelas untuk meyakini apa yang telah disepakati sehingga menumbuhkan kesadaran dalam dirinya. Kemudian ada materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kita diajak untuk mengenal kebutuhan dasar manusia sehingga menjadi pertimbangan kita dalam melaksanakan pendidikan di sekolah, di mana kebutuhan dasar ini mencakup bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kemudian kita mempelajari tentang 5 posisi kontrol. Mungkin ini yang menjadi refleksi bagi kita. Merefleksi sebenarnya saat ini kita berada pada posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol apa yang paling tepat kita lakukan? Ada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman bagi siswa, sebagai pemantau, sebagai manajer. Yang jelas posisi kontrol yang paling tepat kita laksanakan adalah sebagai manajer. Jika masih dalam posisi kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah, kita harus mulai bergerak pada posisi manajer. Yang terakhir adalah materi tentang segitiga restitusi. Di sini adalah bagaimana tahapan-tahapan melaksanakan restitusi untuk menyelesaikan permasalahan pada siswa sehingga
mengembalikan siswa pada kondisi normalnya dan mengembalikan identitas siswa itu sendiri dari yang gagal menjadi identitas yang baik. Tahapan segitiga restitusi meliputi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, demikianlah dari materi yang sudah kita dapatkan dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Nah, bagaimana koneksi antara materi-materi dari setiap modul tersebut? Dari 1.1 sampai 1.4 ini. Untuk itu, mari kita lihat bagan berikut ini. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, di bagan yang terlihat pada layar ini kita bisa melihat konektivitas antara modul materi di modul-modul yang sudah kita lewati. Pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, di sini kita mempelajari tentang teori-teori bagaimana kita melakukan pembelajaran. Nah, teori pembelajaran ini sudah diwariskan sebenarnya dari dulu oleh Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita mulai memahaminya kembali, kiblat kita kembali mengarah pada filosofi Ki Hajar Dewantara dalam mengajar, terutama bagaimana kita menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk menuntun siswa pada kodrat alam dan kodrat zamannya dan menempatkan siswa sebagai pusat dari pendidikan yang kita lakukan, maka kita perlu menerapkan nilai-nilai guru penggerak. Nah, nilai-nilai guru penggerak yang dimiliki oleh setiap guru akan mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang diharapkan oleh pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Dalam menerapkan nilai-nilai guru penggerak tersebut, maka setiap guru harus memiliki visi. Nah, menerapkan nilai guru penggerak, maka seorang guru penggerak harus memiliki visi sebagai guru penggerak yang tujuannya untuk menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Nah, nilai-nilai visi-visi guru penggerak ini merupakan nilai-nilai yang diyakini oleh guru. Jadi nilai apa? Ya nilai guru penggerak yang sudah dipelajari oleh modul 1.2. Nilai-nilai yang diyakini ini dituangkan dalam visi. Visinya itu harus menggugah hati serta selaras dengan visi sekolah. Dengan visi yang menggugah hati ini diharapkan bisa menggugah hati setiap orang untuk mengikuti visi guru penggerak ini. Nah, apa tujuan visi dari guru penggerak ini? Tidak lain adalah untuk menciptakan suatu budaya positif di sekolah, menciptakan sebuah disiplin positif dan menumbuhkan keyakinan diri atau motivasi intrinsik pada setiap siswa untuk berubah menjadi lebih baik. Sehingga itulah koneksi atau hubungan dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai dengan modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita membahas tentang koneksi antara modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, kita akan masuk pada penjelasan refleksi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Nah, sekarang kita akan mulai membahas pemahaman tentang isi dari modul 1.4 ini. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif sendiri merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kata kepatuhan. Disiplin positif di sini berarti mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya untuk menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal atau kita sebut motivasi intrinsik untuk mewujudkan murid yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin di sini tidak berarti patuh karena takut akan hukuman, patuh karena ingin akan penghargaan, tetapi disiplin positif merupakan sebuah bentuk rasa tanggung jawab karena kesadaran yang muncul dari dalam diri atau dari motivasi intrinsik siswa untuk menjadi lebih baik. Jadi perlu menanamkan keyakinan dan menumbuhkan kesadaran diri pada siswa untuk memiliki disiplin positif. Yang kedua, teori yang kita pelajari adalah tentang teori kontrol.
Jadi teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap pelaku yang tidak sesuai. Tapi terkadang ketika kita memerankan diri sebagai seorang guru, kita menganggap bahwa apa yang sudah kita lakukan sudah mampu mengontrol tindak laku, tingkah laku dari siswa. Dan menurut kita, apa yang sudah kita lakukan adalah mengontrol siswa sehingga mampu untuk disiplin. Tetapi ternyata dari teori kontrol ini kita diajarkan dan diingatkan tentang ilusi. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Dengan kita memberikan hukuman, memberikan penghargaan, kita diberikan ilusi bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah benar mengontrol murid. Padahal yang kita lakukan ketika menghukum siswa adalah memberikan ketakutan kepada siswa, memberikan perasaan hati yang sakit, yang membuat siswa terpaksa mau mengikuti aturan. Padahal mereka tidak menginginkan atau tidak yakin dengan aturan yang kita berikan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata memberikan penghargaan belum tentu menjadi sesuatu yang efektif dan positif. Bisa saja penghargaan menjadi hukuman bagi siswa karena membuat siswa ketergantungan pada penghargaan yang merupakan motivasi eksternal, tidak berdasarkan keinginan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membangun murid. Kita berilusi atau beranggapan bahwa jika kita mampu membuat siswa merasa bersalah ketika melakukan suatu kesalahan atau memberikan kritik pada siswa ketika melakukan kesalahan akan membuat siswa menjadi lebih baik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kita masih berilusi bahwa karena kita merasa lebih dewasa, kita adalah guru, berhak untuk memaksa. Padahal siswa punya hak untuk menyatakan pendapatnya. Dan belum tentu apa yang kita paksakan adalah hal yang benar dan baik bagi siswa. Nah, dari teori kontrol ini kita diharapkan berpindah dari sebuah stimulus respon, suatu paksaan menjadi teori kontrol, yaitu menciptakan kesadaran pada siswa itu sendiri, yaitu memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Berikutnya, materi yang ketiga adalah tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, tentang motivasi, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia adalah untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di mana dalam motivasi ini akan membentuk suatu identitas. Dalam suatu pembentukan identitas ada 2 identitas yang mungkin terbentuk. Yang pertama adalah identitas gagal, yang kedua adalah identitas sukses atau disiplin. Identitas gagal itu terbentuk dari adanya hukuman yang terus-menerus. Hukuman ini akan membuat siswa kita atau murid kita menjadi pribadi yang merasa tertekan, sehingga terbentuk identitas yang gagal. Untuk membentuk suatu identitas yang disiplin dan sukses dilakukan dengan konsekuensi dan juga restitusi. Tapi yang paling baik adalah mampu menerapkan segitiga restitusi. Nah, apa beda dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mari kita lihat pada tabel yang berikut ini. Di sini kita bisa melihat tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman itu merupakan sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Terkadang hukuman yang diberikan itu tidak diketahui siswa atau tidak ditentukan. Saat terjadi kasus atau saat terjadi permasalahan, guru memberikan langsung hukumannya bisa di saat itu, di tempat itu, sehingga tidak bisa ditentukan sebenarnya kalau kesalahan ini hukumannya apa, kesalahan yang lain apa. Sedangkan kalau konsekuensi,
sesuatu itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan ada konsekuensi dari pelanggaran terhadap keyakinan yang diberikan. Sedangkan restitusi merupakan suatu pilihan. Suatu pilihan apa yang akan dilakukan siswa untuk memperbaiki kesalahannya dan mengembalikan identitasnya. Hukuman akan memberikan rasa sakit bagi siswa dalam waktu yang berkepanjangan tanpa membuat siswa meyakini bahwa dia merasa bersalah, malah bisa tumbuh rasa kebencian. Sedangkan pada konsekuensi, konsekuensi itu merupakan akibat dari apa yang telah dilakukan sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati. Tapi terkadang dalam sebuah konsekuensi yang ada adalah keterpaksaan menjalankan keyakinan tersebut. Sedangkan pada restitusi, siswa diajak untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab tentang apa yang telah mereka lakukan, dan kita sebagai guru menumbuhkan motivasi intrinsik saat melakukan restitusi. Sehingga siswa secara mandiri dan secara sadar menyadari apa kesalahan yang telah dibuat dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan sehingga tumbuh motivasi intrinsik untuk tidak mengulang kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lebih lengkapnya bisa dibaca pada tabel yang ada di layar berikut ini. Berikutnya adalah terkait penghargaan dan hukuman. Lebih sering atau populer kita dengar dengan istilah reward and punishment. Menurut Alfikon, penghargaan dan hukuman adalah cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Wah, luar biasa sekali ya. Jika kita biasanya menganggap bahwa memberikan reward akan memberikan motivasi pada siswa untuk lebih mau meningkatkan diri dan belajar lebih baik, ternyata ada suatu pandangan dan suatu ungkapan dihukum oleh penghargaan. Nah, pada kalimat atau statement dihukum oleh penghargaan ini kita bisa belajar bahwa penghargaan efektifnya hanya untuk jangka pendek saja. Jika terus-menerus akan kehilangan motivasi intrinsik. Jadi ketika kita terus menjanjikan suatu reward untuk meminta kemajuan pada peserta didik, berarti kita membuat mereka ketergantungan pada reward yang kita berikan. Mungkin saja suatu saat ketika kita tidak hadir di kelas, tidak ada reward, digantikan guru lain, motivasi yang muncul berbeda. Kemudian penghargaan akan merusak hubungan koneksi antar siswa dan siswa atau mungkin siswa dan guru. Karena penghargaan itu akan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Ketika siswa lain mendapatkan suatu penghargaan, yang lain tidak mendapat, akan menjatuhkan harga diri dari siswa atau mengurangi motivasi siswa yang sering tidak mendapat penghargaan. Atau ada anggapan bahwa biarkan yang itu-itu saja karena mereka saja yang akan dapat penghargaan untuk belajar. Nah, tindakan belajar itu sendiri sebenarnya adalah sebuah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi bagaimana kita mengelola kelas, menuntun, melakukan proses pembelajaran di kelas merupakan bagian dari penghargaan itu sendiri. Namun menurut pandangan saya, ketika sebuah penghargaan kita berikan, itu merupakan wujud kita untuk mungkin membiasakan siswa mulai termotivasi. Bagi Bapak Ibu lain juga, termasuk diri saya sendiri yang sudah menerapkan reward kepada siswa dalam proses pembelajaran, kita jadikan sebagai motivasi awal bagi siswa. Lama-kelamaan kita ubah motivasi mereka supaya keaktifan mereka, kegiatan pembelajaran itu tidak hanya tergantung pada reward yang kita janjikan. Tapi kita berupaya dalam proses pembelajaran itu sendiri, kita menumbuhkan keinginan untuk siswa, keyakinan untuk siswa, untuk terus aktif dalam pembelajaran. Reward yang sekarang kita terapkan, perlahan-lahan kita kurangi dan kita tingkatkan motivasi intrinsiknya. Kemudian yang keempat, materinya terkait tentang posisi kontrol guru. Dalam program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi, di sana terdapat 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, saat ini kita berada pada posisi kontrol yang mana? Mari kita lihat ciri-cirinya. Posisi kontrol yang pertama adalah posisi penghukum.
Pada posisi kontrol ini, tindakan yang sering dilakukan oleh guru adalah memarahi, mengkritik, melakukan tindakan hukuman secara fisik. Perkataannya cenderung tegas dan keras, misalnya, "Kalau kamu terlambat, kamu akan lari keliling lapangan. Kalau kamu tidak buat PR, kamu harus cuci kamar mandi, membersihkan kamar mandi." Itu ciri dari posisi penghukum. Akibatnya dari posisi penghukum ini adalah murid tidak akan peduli dengan gurunya, atau mereka cenderung, eee, menjadi sakit hati terhadap apa yang disampaikan guru. Bukan disiplin yang akan munculkan, tapi perasaan takut dan antipati terhadap apa yang kita, minta pada siswa. Posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru cenderung mendiamkan diri, misalnya siswa ribut kita diam. Kita membiarkan mereka ribut sampai akhirnya mereka diam sendiri. Memberikan ceramah, memberikan perkataan yang membuat siswa merasa bersalah. Seperti seperti contohnya, "Bapak sangat merasa kecewa sama kalian. Bagaimana kalau orang tua tahu kelakuan kalian di sekolah seperti ini?" Sehingga akan memunculkan rasa bersalah pada siswa. Di sini akan membuat murid merasa integritasnya turun. Nah, kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Di sini kita selalu membuat permakluman terhadap apa yang dilakukan siswa. Kita cenderung lebih dekat dengan bahasa yang santai pada siswa. Misalnya dengan kita, saat siswa terlambat kita nyebutkan, "Hei Nak, kok terlambat? Aduh kok terlambat lagi sih? Jangan dong terlambat lagi, ayo dong berubah, ayo dong, kok Nak terlambat seperti ini, ayo dong Nak." Nah, contoh-contoh kata yang dekat seperti itu menunjukkan posisi kita sebagai teman. Nah, siswa jika terus diperlakukan kita memposisikan sebagai teman, maka siswa akan menganggap guru itu adalah teman yang bisa memaklumi kesalahan yang mereka buat. Berikutnya adalah posisi sebagai pemantau. Nah, posisi sebagai pemantau di sini guru memantau tindak laku siswa, mencatat apa yang dilakukan siswa sesuai apa tidak dengan keyakinan atau tata tertib yang ada. Nah, yang diharapkan adalah bagaimana kita menuju posisi kontrol sebagai manajer, di mana kita bisa bertanya dan membuat kesepakatan dengan siswa. Kemudian bagaimana mengubah identitas siswa dari identitas yang bersalah menjadi identitas yang positif, dan yang terpenting posisi manajer inilah posisi ketika kita menumbuhkan kesadaran dari dalam diri siswa, membuat siswa menjadi memiliki disiplin yang positif. Nah, posisi manajer ini bisa kita terapkan dengan melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Materi yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini perlu dipenuhi untuk menciptakan suatu budaya yang positif di sekolah. Kebutuhan dasar manusia yang perlu diperhatikan dalam menciptakan budaya positif yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, rasa aman. Maksudnya dari segi sandang berarti bagaimana eee, kondisi seragamnya, kemudian dari segi pangan bagaimana kebutuhan nutrisinya, sebelum dia sekolah apakah sudah sarapan, kebutuhan papan termasuk sarana dan prasarana, bangku, ruang kelas, sarana lainnya yang ada, hubungannya dengan kegiatan pembelajaran perlu didukung. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa dapat diterima. Jadi diharapkan guru itu mampu menerima setiap pribadi sebagai pribadi yang unik. Kita memandang siswa itu memang mereka berbeda. Kemudian kita menganggap bahwa semua anak itu berharga dan perlu kita menciptakan suatu kolaborasi untuk menumbuhkan rasa dapat diterima pada setiap anak. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebebasan. Bagaimana kita mendukung kebebasan yang dimiliki oleh setiap siswa. Setiap siswa itu seperti yang tadi pribadinya unik, punya kemampuan menangkap pembelajaran yang berbeda, punya kemampuan untuk
mengerti pembelajaran dengan cara yang berbeda, bisa auditori, kinestetik, audiovisual, sehingga kita harus bisa memfasilitasi kebebasan freedom mereka dalam belajar. Berarti di sini kita akan mengaitkannya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, fun. Jadi kita sebisa mungkin menciptakan sebuah pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan efektif untuk siswa, sehingga siswa tidak akan merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan dasar penguasaan, power. Oh, juga ada kebebasan tadi yang penting adalah kebebasannya harus bertanggung jawab. Bebas bukan berarti bebas tak terbatas, tapi tanggung jawab. Kemudian yang penguasaan atau power di sini menyangkut tentang bagaimana kita membuat murid itu merasa dirinya memang kompeten. Memang mereka diakui terhadap kemampuan mereka. Jadi bagaimana kita memberikan perhatian bagi mereka, mengakui apa yang sudah mereka kerjakan. Baik dalam proses pembelajaran maupun dalam proses penilaian. Yang keenam, materi yang dibahas pada modul 1.4 adalah tentang keyakinan kelas. Nah, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita pahami, salah satunya tentang profil pelajar Pancasila, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi, untuk peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah, lebih kita sarankan kepada keyakinan, terutama dalam kelas. Setiap guru diperbolehkan untuk membuat keyakinan kelasnya. Tapi lebih bagus sebenarnya keyakinan kelas pada wali kelasnya dan diikuti oleh guru-guru mapel lainnya. Tapi kalau SD kan guru kelas yang menjadi peran utama di sana. Nah, keyakinan kelas sendiri ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi nilai-nilai kebajikannya lebih luas. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal dan dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas ini dibuat oleh seluruh warga kelas dari curah pendapat. Nah, dari apa pendapat atau keinginan setiap warga kelas, guru dan juga siswa. Nah, diharapkan keyakinan kelas ini bukan menjadi suatu yang eh, sudah sangat baku dan beku, ya tidak bisa diubah. Justru keyakinan kelas ini perlu selalu direvisi mengikuti perubahan situasi dan kondisi yang ada. Nah, berikut ini akan saya tunjukkan contoh keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas saya di kelas 5 SD Negeri 1 Kesiut. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang saya buat di kelas 5 SD ya, di SD Negeri 1 Kesiut. Yang pertama di sana meyakini untuk selalu berdoa di awal dan di akhir pelajaran, kemudian meyakini bahwa semua anak harus bertanggung jawab akan kebersihan kelas, meyakini bahwa untuk selalu menghormati orang yang berbicara di depan dan seterusnya. Nah, materi terakhir pada modul 1.4 ini adalah membahas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun bisa oleh orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam 3 tahapan restitusi ini biasanya diwujudkan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mengarahkan siswa dari identitas yang salah ke identitas yang disiplin atau identitas yang sukses. Serta membuat siswa yakin terhadap perbaikan yang akan mereka lakukan dari kesalahan yang telah dibuat. Pada tahap menstabilkan identitas, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan diantaranya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pernah membuat kesalahan. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah.
tetapi bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu beberapa contoh-contoh menstabilkan identitas. Kita di sini menggunakan tahap ini karena kita meyakini bahwa anak yang melanggar tersebut sebenarnya sedang mencari perhatian dan anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi jangan kita serang dengan pertanyaan-pertanyaan yang justru menjatuhkan kembali kredibilitasnya, membuat mereka merasa semakin kecil, membuat mereka akan semakin gagal memahami identitasnya. Pada tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana kita memvalidasi bahwa tindakan mereka itu salah? Tapi jangan kita memposisikan diri sebagai penghukum. Kamu salah. Apa yang kamu lakukan itu salah. Tidak benar. Nah, dan lain sebagainya. Kita ubah pertanyaannya. Misalnya, ada hal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Tapi untung tidak kamu lakukan. Atau mungkin pertanyaannya, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Atau mungkin kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu, sehingga kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu beberapa memvalidasi tindakan. Tindakan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita setelah memvalidasi, menekankan pada mereka dengan cara yang lebih halus bahwa itu yang mereka lakukan adalah sesuatu yang salah. Bagaimana mereka meyakini bahwa itu salah dan yang mereka harus lakukan adalah memperbaiki kesalahan di tahap yang ketiga ini. Di mana pada tahap yang ketiga ini beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita ajukan di antaranya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau apa keyakinan kelas yang telah kita miliki? Apa keyakinan sekolah yang telah kita miliki? Atau misalnya pertanyaan, apa bayangan kalian tentang kelas yang ideal? Atau kamu maunya seperti apa nanti? Dan seterusnya. Itulah proses segitiga restitusi. Nah, berikutnya mulai dari slide ini saya akan mencoba untuk merefleksikan pemahaman-pemahaman saya terkait pembelajaran di modul 1.4 dari beberapa pertanyaan yang ada di LMS. Pertanyaan yang pertama adalah, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan terkait modul 1.4 budaya positif? Nah, hal menarik yang saya temukan di modul 1.4 ini ada dua, yaitu yang pertama bagaimana pernyataan dihukum oleh penghargaan. Wah, itu sangat menarik bagi saya. Karena selama ini yang saya ketahui adalah reward itu selalu memberikan motivasi bagi siswa. Ternyata setelah mendalami modul ini, kita mengetahui bahwa reward yang terus diberikan justru akan membuat siswa ketergantungan pada reward dan justru muncul motivasi ekstrinsik, bukan kesadaran dari dalam diri. Serta saya baru mengetahui tentang posisi kontrol. Dan ternyata selama ini tindakan yang saya lakukan dalam proses pendidikan maupun pembelajaran di sekolah dan di kelas ternyata masih berada pada posisi penghukum dan lebih sering pada posisi pembuat rasa bersalah. Misalnya kalau siswa ribut selama ini, saya diamkan dulu sampai mereka menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan, terus mereka diam baru memulai pelajaran kembali dengan memberikan nasihat yang mungkin sedikit masuk ke dalam hati mereka. Itu kan sudah sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Atau lebih sering lagi kalau ada siswa melanggar, kita memberikan mereka hukuman. Juga dengan memberikan nasihat-nasihat dengan kata-kata yang sedikit lebih keras. Ternyata itu posisi kontrol yang justru tidak bagus. Yang baru diketahui setelah memahami modul ini. Jadi justru disiplin yang positif itu dimunculkan yang paling bagus kalau kita pada posisi kontrol seorang manajer. Itu yang menurut saya hal-hal yang tak terduga ya, yang menarik yang saya temukan di modul ini. Pertanyaan kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Merefleksi diri terhadap posisi kontrol. Nah, yang selama ini saya telah lakukan. Jadi selama ini saya lebih cenderung
berada dalam sebuah ilusi bahwa guru itu telah mampu mengontrol murid. Dengan apa yang saya lakukan, dengan kedisiplinan yang saya terapkan, saya beranggapan bahwa saya telah mampu mengontrol murid. Ternyata posisi kontrol yang selama ini saya lakukan adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang dampak dan efeknya mereka bukan menyadari akan kesalahan, tapi mereka takut berbuat salah karena akan dihukum. Sehingga kesalahan itu bisa berulang kembali. Nah, setelah mempelajari modul ini, jadi saya mau berusaha saat ini untuk menuju ke arah posisi kontrol sebagai seorang manajer, sehingga mampu nantinya menciptakan kesadaran diri dari dalam siswa, bahwa apa yang mereka lakukan harus mampu mereka memperbaiki diri dan menyadari kesalahan mereka sendiri. Berikutnya adalah pertanyaan, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Pengalaman saya adalah saat mengatasi anak yang sedang ribut di kelas. Saat jam pelajaran saya berlangsung, terdapat anak-anak yang ribut, gitu ya, anak-anak yang tidak memperhatikan. Setelah mempelajari modul ini saya mencoba gitu ya, mencoba melakukan, eee, restitusi seperti yang disarankan di modul. Kalau sebelum-sebelumnya, sebelum ikut CGP dan pelajari 1.4 pasti saya akan dalam posisi penghukum, memberikan mereka konsekuensi dari pelanggaran keyakinan yang mereka lakukan. Dengan memahami restitusi, saya berusaha untuk memberikan mereka beberapa pertanyaan-pertanyaan, seperti, "Apa yang kamu lakukan, apa yang sedang kamu lakukan memang tidak salah, tapi coba kamu pikirkan, apakah yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri ini bermanfaat bagi orang lain apa tidak? Bagaimana dengan keyakinan kelas kita?" Dan lain sebagainya. Ternyata perasaan saya sendiri saat melakukan restitusi seperti itu merasa lebih nyaman dan tenang. Jadi energi kita tidak habis gitu ya, amarah tidak keluar, kita berusaha meredam amarah, kita berpikir positif untuk menuju disiplin yang positif. Jika kita tanggapi situasi seperti itu dengan emosi seperti yang dulu saya lakukan, dulu saya merasa lelah jadinya ya, lelah untuk kita sudah harus fokus dalam memberikan materi, mengendalikan kelas biar terus mendengarkan kita, kita marah-marah kepada siswa yang tidak memperhatikan, jadi terasa energi itu habis ya, banyak energi yang kita gunakan untuk mengajar. Ternyata dengan restitusi ini kita merasa lebih damai, kita berdamai dulu dengan diri sendiri, kita menenangkan diri, baru kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan kelas kita atau lebih besar di lingkungan sekolah kita. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Nah, yang dilakukan sudah sesuai dengan pertanyaan yang ada pada segitiga restitusi saat saya melakukan restitusi pada siswa. Tetapi memang yang perlu ditekankan dari pengalaman yang saya lakukan adalah bagaimana kita menempatkan posisi kontrol kita yang tepat. Kita menerapkan segitiga restitusi, tetapi terkadang posisi kontrol kita masih pada, teman, masih pada pengamat, ya. Jadi bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi dan kita menempatkan diri posisinya sebagai manajer. Mungkin itu yang perlu saya perbaiki kembali dalam penerapan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Dan setelah mempelajari modul ini, posisi mana yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Apa perbedaan? Seperti yang saya ceritakan pada kasus sebelumnya saya lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan juga sebagai pembuat rasa bersalah. Sedangkan setelah mempelajari modul ini,
Posisi kontrol yang selalu saya coba selalu saya coba lakukan, mungkin belum sesempurna yang ada pada teori, adalah menjadi seorang manajer. Dengan cara menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan. Nah, bagaimana perasaannya, perbedaannya? Seperti yang juga saya sudah sampaikan tadi, saat menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, terkadang kita merasa lelah ya, karena menghabiskan banyak energi untuk menyampaikan pendapat kita dan mengintervensi siswa untuk berubah. Saat mereka mau berubah mungkin kita akan merasa sedikit lega, tapi saat kita sudah memerankan sebagai penghukum, memberikan hukuman, konsekuensi, tapi ternyata tidak ada perubahan karena mereka menanggapinya secara negatif. Kita jadinya merasa lelah sendiri, merasa capek sendiri, merasa berpikir bahwa apa yang kita lakukan sudah gagal. Nah, setelah kita menerapkan segitiga restitusi, di sini mulai muncul dampak positif pada siswa maupun pada diri sendiri sebagai guru. Kita merasa lebih nyaman, lebih merasa tenang dalam menerapkan restitusi tersebut. Kita lanjutkan dengan pertanyaan refleksi berikutnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, mungkin kita semua pernah menerapkan segitiga restitusi tapi tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari restitusi. Nah, kalau pengalaman saya pribadi dari 3 tahap restitusi ini pernah saya terapkan tapi tidak lengkap. Yang seingat saya yang sering saya gunakan dalam menangani permasalahan siswa baik di kelas maupun sekolah adalah menggunakan tahap yang ketiga langsung, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kita menanyakan, "Kalau seperti ini nanti bagaimana kelanjutannya? Apa yang sudah kalian langgar?" Dan seterusnya. Tapi kekurangan saya sejak awal sebelum mengenal segitiga restitusi ini memang mungkin dalam teori kita boleh saja melangkahi, tahap 1 dan tahap 2 langsung ke tahap 3 tergantung kasusnya kan seperti itu. Tetapi yang mungkin yang kurang dari saya adalah bagaimana posisi kontrolnya. Tahap restitusi mungkin ada yang sudah dikerjakan, tapi posisi kontrolnya kita tetap menerapkan posisi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Mungkin dari segi gestur tubuh kita saat berhadapan dengan siswa, atau mungkin dari intonasi suara kita yang keras, menekan, sehingga siswa merasa itu seperti hukuman. Nah, sehingga yang perlu diperbaiki adalah bagaimana melakukan restitusi yang baik sesuai tahapannya dengan gestur, dengan cara bicara, dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Itu akan jauh lebih bermakna dan lebih baik lagi. Kita masuk pada pertanyaan terakhir pada refleksi modul 1.4 ini. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Kalau dilihat dari isi materi modul 1.4 yang begitu padat dan begitu mendetail, sebenarnya semua yang sudah ada pada modul 1.4 ini sudah sangat-sangat positif dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Namun menurut saya akan lebih sempurna lagi jika ditambahkan pembahasan tentang bagaimana kita sebagai guru menjalin komunikasi, cara berkomunikasi yang baik dengan orang tua siswa atau wali murid. Karena dalam menciptakan budaya positif tidak hanya butuh guru saja, juga butuh sosok orang tua yang menemani mereka lebih banyak di rumah. Terutama dari segi sopan santun, cara berbicara, cara mereka Eee, menunjukkan kerapiannya dan lain sebagainya. Selain itu untuk menumbuhkan budaya positif berkaitan dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia tentang rasa, eee, kesenangan, kebebasan dalam pembelajaran, mungkin juga perlu ditambahkan model-model atau metode-metode pembelajaran yang tepat dan baik yang kita terapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif yang ada di sekolah. Baiklah Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada.
Demikianlah penjelasan saya terkait koneksi antar materi pada modul 1.4. Kita telah sama-sama merefleksikan kembali bagaimana keterkaitan antara modul 1.1, modul 1.2, 1.3, dan juga 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan di video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan juga untuk diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya di modul-modul berikutnya pada kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Demikian yang saya sampaikan, saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Sampai jumpa lagi, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia.